Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat GBI Purwodadi. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Ini hari yang kedua kita melaksanakan ibadah dan doa puasa. Dan besok masih ada sekali lagi, saudara. Mari dengan penuh semangat, dengan penuh antusias kita akan mengikuti ibadah untuk menyambut, memperingati Pentakosta. Kita akan bersyukur kepada Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan, mencari Tuhan terus dalam hidup kita. Mari saudara kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan. Mari saja saudara untuk datang menyembah Tuhan. Siapkan hati kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Mari saudara mulai kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Buka hati untuk menyembah Tuhan. Buka hati untuk memuji Tuhan sore hari ini.
Dia menguatkan hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh kami buka hati kami, lebih lagi Engkau Tuhan. Kami buka hati kami untuk menerima lawatan-Mu lebih lagi Tuhan. Sebab kami perlu Engkau setiap saat dalam hidup kami. Kami perlu Engkau terus Tuhan yang menguatkan hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan Allah Roh Kudus terus yang memperbaharui hidup kami ya Tuhan. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atas-Mu menyembah. Ku buka hati untuk jamaah-Mu. Berlian Tuhan, berlian Tuhan Allah Yehuwa Bapa kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur dalam keadaan apapun kami terus masih Tuhan beri waktu untuk mempersembahkan ibadah kami kepada Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan, baik yang ada di gereja ini, juga kami yang ada di rumah, bahkan kapanpun suara ibadah ini, suara khotbah renungan ini dapat didengar, Tuhan menyertai dengan kuasa-Mu, sehingga sungguh firman-Mu punya kuasa abadi terus menolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, Shalom. Kami kita bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi apapun, bahkan di situasi khusus seperti sekarang ini, kita tetap diberkati dan bisa mempersembahkan ibadah kita. Nah, dalam kaitan menyongsong turunnya Roh Kudus atau peringatan dicurahkannya Roh Kudus nanti pada hari Minggu tanggal 24 ini, nah kita mengadakan ibadah beberapa kali, antara lain juga hari ini. Hari ini judul yang diberikan oleh Tuhan kepada saya untuk dibagikan adalah Roh Kudus Penolong. Roh Kudus Penolong. Mari kita baca dulu Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sekarang sampai ayat 19. Bagian ini akan kita pahami terus, karena sekali lagi bagi saya setiap kata yang ada di ayat ini dokumen
implementasi dari ucapan Tuhan Yesus Kristus itu punya makna. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 rumah ayat 15. Yesus menjanjikan penghibur, saya baca untuk saudara. Yohanes pasal 14 ayat 15 mulai, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup." Ayat 20. "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu." Sampai di situ pembacaan saya. Kemarin kita meneliti mengenai dimensi roh, dan itu beranjak dari ayat tadi juga yang di sini yang dikatakan bahwa dunia tidak mengenal dia, dunia tidak mengenal Roh Kudus, tapi kamu mengenal Roh Kudus. Nah, bahkan mengenai dimensi rohani itu saja dunia tidak mengenal, saudara. Tapi sekarang dijanjikan Roh Kudus itu penolong. Nah, Roh Kudus itu bagi saya terima di Alkitab ini istilahnya ada banyak. Disebut Roh Kudus, disebut Roh Suci, disebut Roh kebenaran, Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Allah, ya apalagi Roh hikmat dan wahyu, terus apalagi dia banyak lagi gitu ya. Pokoknya roh-roh yang berkuasa, roh yang lebih besar dari dunia ini, ya, disebutkan seperti itu. Nah, itulah Roh Kudus. Jadi kalau nanti di sana kita jumpai ada Roh Kudus dan Roh Kristus, Roh Yesus, itu satu bagi saya artinya. Semuanya itu Roh Kudus atau Roh Suci. Karena nanti ada ayat emas kita. Ayat emas kita adalah di Roma pasal 8 ayat 9. Roma pasal 8 ayat 9. Roma pasal 8 ini banyak berbicara tentang Roh Kudus. Dan di sini judulnya adalah hidup oleh Roh. Ayat 9 bagian B itu, nah ini nanti kalau di rumah silahkan saudara baca semua. Saya hanya akan membaca yang ayat 9 ini saja. "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu." Nah, perhatikan ini. "Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Wow. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, sekarang kita kembali dulu ke ucapan Tuhan Yesus. Tadi yang menyampaikan bahwa aku akan mengirim kepadamu seorang penolong yang lain. Bagaimana kok harus dikirim seorang penolong yang lain? Nah, mari kita meneliti sejarah Alkitab ini. Sepanjang yang saya tahu, di dalam sejarah suci ini bahwa di Perjanjian Lama Tuhan itu dulu bergaul dengan Adam dan Hawa seperti bergaul sehari-hari. Jadi bisa interaksi seperti itu. Tapi setelah Adam jatuh dosa dan keturunannya termasuk sampai ke kita sekarang ada di dunia, dikatakan tanah ini menjadi tanah yang terkutuk, sehingga yang bisa bertemu dengan Tuhan itu hanya orang-orang yang dikehendaki Tuhan. Makanya di Perjanjian Lama itu yang bisa berjumpa dengan Tuhan itu hanya para nabi-nabi Tuhan yang sudah
jelas-jelas dipilih oleh Tuhan atau orang-orang tertentu yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan semacam itu. Nah, di perjanjian lama itu Tuhan kalau ingin berbicara kepada manusia itu bisa Tuhan sendiri datang bertemu manusia. Contohnya Musa. Itu bahkan dikatakan Musa itu diskusi berbicara dengan Tuhan seperti itu. Nah, itu Musa. Lalu nanti ketemu siapa lagi dengan nabi-nabi seperti Elia, Daud pernah ketemu Tuhan, Samuel pernah ketemu Tuhan, dan seterusnya seperti itu. Atau mengutus malaikatnya, itu di perjanjian baru. Di perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru, saya ingat saudara-saudara, di perjanjian baru itu Tuhan setelah Tuhan Yesus lahir, maka hanya beberapa kali dikatakan malaikat datang. Tapi malaikat datang itu sebelum Yesus lahir kepada Maria, memberitahu akan kelahiran Maria dan Yohanes Pembaptis kepada Elisabet itu. Lalu waktu Yesus dibaptis, Yesus dibaptis, malaikat datang. Waktu Yesus dimuliakan di atas gunung. Tapi setelah itu, seingat saya, tidak pernah ada Tuhan mengutus malaikatnya kepada menemui seseorang untuk urusan tertentu, katakanlah begitu. Itu seingat saya. Mungkin kalau ada yang terluput dari ingatan saya, ya minta maaf. Tapi kalaupun ada, tidak banyak. Ya. Nah, saya mengambil kesimpulan, kenapa Tuhan tidak berbicara kepada manusia ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah manusia waktu itu? Karena Tuhan sudah menjadi manusia, saudara. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu menyertai umatnya waktu itu seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian orang kalau mau ketemu Tuhan, mestinya waktu itu ya ketemu saja Tuhan Yesus. Beruntung kita yang lahir sekarang. Kalau kita lahir waktu itu, tidak akan pernah ketemu Tuhan kita. Ya, karena berdoa aja tidak bisa. Orang tidak mengenal Yehuwah Allah Elohim itu tidak dikenal itu. Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus itu tidak dikenal oleh seluruh dunia. Yang mengenal hanya keturunan Abraham. Nah, padahal Yesus berkata bahwa sebentar lagi aku hanya bersama-sama dengan kamu. Sebentar lagi kamu tidak akan melihat aku lagi. Loh, jadi kalau sebentar lagi Tuhan Yesus kemudian nanti pergi dari dunia ini, dan pada akhirnya terjadi semacam itu, Tuhan Yesus disalibkan, mati dikuburkan, tapi bangkit lagi pada hari yang ketiga, 40 hari memperlihatkan diri kepada murid-muridnya. Lalu setelah 40 hari itu Tuhan Yesus terangkat ke surga secara badaniah. Tuhan Yesus tidak ada di dunia ini. Tapi di Injil Yohanes, ucapan Tuhan Yesus didokumentasikan. Beliau mengatakan bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Apa ini artinya? Saya menerima begini, saudara-saudara. Manusia itu kalau ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, itu menjadi yatim piatu, saudara. Jadi manusia ini kalau sampai ditinggalkan oleh Tuhan, maka manusia nggak bisa apa-apa. Selagi Adam dan Hawa itu disertai Tuhan setiap hari di Taman Firdaus saja, ia masih bisa direkayasa, dicuri oleh iblis. Jadi Adam dan Hawa dipikut oleh iblis, kemudian sampai menderita sengsara seperti kita, keturunannya yang ada di sini seperti sekarang ini. Ini luar biasa, saudara-saudara. Ini hal yang luar biasa. Apalagi kalau tidak berdekatan dengan Tuhan. Beruntung pada waktu Tuhan Yesus ada di dunia, maka dunia ini ditunggui oleh Tuhan Yesus. Nah, tapi kalau Tuhan Yesus sudah naik ke surga, mau jadi apa manusia ini? Yatim piatu. Oleh karena itu, maka Tuhan mengirim penolong yang lain. Saya menerimanya begini. Namanya penolong itu backing, saudara. Kita manusia itu mestinya mayoritas punya backing. Siapa itu? Minimal adalah orang tua. Hubungan orang tua dan anak yang normal
itu orang tua itu menjadi backing yang kuat. Anak itu akan ada sesuatu apapun yang terjadi, entah itu sebuah harapan atau program khusus atau pekerjaan khusus atau krisis khusus begitu. Yang namanya orang tua itu pasti ada di belakang si anak. Kalau saya merasakan mestinya sampai anak-anak itu dewasa saja, maka anak itu aku masih punya orang tua seperti itu. Orang itu kalau masih punya orang tua, apalagi orang tua itu menjadi backing, penolong yang kuat, wah hidupnya mantap mestinya semacam itu. Walaupun kadang-kadang ya ada waktunya orang tua marah atau nyeneni ya gitu ya. Ada kalanya kadang-kadang hubungan orang tua anak itu bisa ya, tapi itu kan hanya sesaat aja. Yang prinsip orang tua itu mesti menjadi penolong anak. Apapun keadaannya, orang tua yang normal, hubungan orang tua dan anak yang normal itu, ya kecuali kalau hal-hal khusus, katakanlah misalnya sudah menyangkut dunia kejahatan atau hal-hal khusus yang lain. Tapi yang normal itu seseorang manusia itu punya backing. Siapa itu? Orang tuanya. Nah manusia juga punya penolong yang kuat, backing yang kuat. Siapa itu? Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang di rumah katakan amin juga. Jadi kita ini punya penolong, Tuhan. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah diambil di tengah kita, naik ke surga, maka kita menjadi yatim piatu. Nah oleh karena itu maka mutlak murid Tuhan Yesus itu harus ditolong oleh Roh Kudus, dibackingi oleh Roh Kudus, punya backing yaitu Roh Kudus. Jadi kalau saya boleh katakan, ini kalau jemaat di sini sudah cukup lama menyadari dan saya ulang-ulang, Roh Kudus itu adalah sebagai gantinya Yesus, supaya kita tidak menjadi yatim piatu. Saya ulang, boleh diberi tanda petik. Kalau mungkin soalnya yang namanya pendapat itu bisa pendapat teologis itu bisa macam-macam. Kalau mungkin ada orang yang tidak setuju boleh, tapi kalau saya tetap mengatakan bahwa dalam tanda petik sebagai ganti. Jadi Roh Kudus itu sebagai gantinya Yesus. Kalau sekarang orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak mau menerima Roh Kudus atau tidak dipimpin oleh Roh Kudus, bahkan tidak tahu Roh Kudus, sekarang ini terus tidak bersinggungan dengan Roh Kudus, wow. Itu artinya gimana itu? Karena backing kita itu sekarang ini, penolong kita ini supaya kita tidak menjadi yatim piatu, itu adalah Roh Kudus, saudara. Jadi itu terbukti bahwa kita membaca kitab suci saja kalau tidak diterangi oleh Roh Kudus, pengartiannya bisa macam-macam. Ayat yang baik bisa diselewengkan atau dibawa ke arah yang salah, ya toh. Lalu nanti kalau tidak diterangi Roh Kudus, membaca kisahnya Daud yang jatuh dosa sama Bathsheba, orang akan berkata, wah Daud itu sampai hari matinya disebut hambaku, ya anak Tuhan seperti itu, ya disebut hambaku yang kukasihi, yang kupilih, tapi berzina, bahkan membunuh suaminya Bathsheba, membunuh Uria. Kalau begitu orang tersebut juga boleh jatuh dosa, loh. Nah ini kan namanya tidak diterangi oleh Roh Kudus, makanya ada tertulis huruf-huruf yang tertulis itu mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Jadi Roh Kudus itu penolong. Oleh karena itu melalui Rasul Paulus, Tuhan menggarisbawahi kembali di Perjanjian Baru, Roma 8 ayat 9 tadi dikatakan bahwa jikalau orang tidak memiliki Roh Kristus atau Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Cukup jelas sampai di sini. Jadi sampai di sini saya berharap saudara yang mendengarkan renungan ini merasakan bahwa Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita yang hidup di Perjanjian Baru. Tidak mungkin kita dipisahkan oleh Roh Kudus. Kalau kita mau ketemu dengan Tuhan, ya ketemunya melalui pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Yesus iya, tetapi kalau tidak ditolong oleh Roh Kudus, bisa keliru. Roh Kudus itu yang bertahta dalam hati kita masing-masing untuk menolong kita semakin mengenal Tuhan. Saudara-saudara, tidak bisa dikhotbahkan dalam satu khotbah hari ini. Masih banyak ayat yang mendukung tentunya, saudara-saudara. Masih banyak bagian-bagian dari Alkitab ini yang harus kita teliti.
untuk memahami soal Roh Kudus atau Roh kebenaran ini. Tetapi sampai di sini saya berharap ini menjadi sebuah pemahaman lebih lagi, menyempurnakan pemahaman kita bahwa Roh Kudus itu sangat penting, saudara-saudara. Dan tanpa Roh Kudus kita tidak bisa hidup dengan benar di hadapan Tuhan, kita yang hidup di zaman perjanjian baru ini. Nah, oleh karena itu, mari, kalau kemarin kita sudah meneliti dimensi roh itu seperti apa, pengenalan akan Tuhan itu seperti apa. Nah, sekarang pentingnya Roh Kudus. Jadi, mari tanya kepada dirimu sendiri. Saudara sudah memiliki Roh Kudus atau belum? Yang namanya memiliki itu mesti mengenal. Orang yang memiliki itu mengenal apa yang dimiliki kalau itu benda, dan kalau itu pribadi, orang yang memiliki istri mesti mengenal istrinya, dan istrinya mengenal dia. Saya punya jam tangan ini. Jam tangan ini kenang-kenangan dari sebuah persekutuan yang saya layani. Makanya ini punya sejarah. Ya, walaupun kayak gini tapi ini punya sejarah. Saya tahu betul, wah seperti apa, mereknya apa, dan seterusnya saya tahu. Nah, mari saudara-saudara menanyakan pada dirimu sendiri. Sudahkah saudara memiliki Roh Kudus dalam dirimu? Apakah Roh Kudus sudah bertahta dalam dirimu? Kalau belum, ayat firman Tuhan cukup jelas. Jika seorang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Karena itu mutlak, ayo minta kepada Tuhan. Besok saya akan menyampaikan lebih rinci lagi. Terus bagaimana itu meminta supaya bagaimana itu supaya mendapatkan Roh Kudus itu? Nah, seperti itu. Makanya jangan membolos. Kita hanya di jemaat di sini 3 hari ini. Mari kita meneliti bagaimana kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu ada hal-hal penting yang harus kita teliti dari bagian-bagian firman Tuhan. Jadi hari ini saya menggarisbawahi untuk kita menyadari Roh Kudus itu penolong, backing kita. Tanpa backing, tanpa penolong, Adam dan Hawa jajal. Jangan tinggi hati. Saya nggak pakai Roh Kudus, nggak apa-apa. Saya pernah mendengar orang Kristen berbicara semacam itu. Sudah, nggak usah Roh Kudus, Roh Kudusan. Wah, ini luar biasa. Hati-hati. Menghujat Roh Kudus, dosanya tidak diampuni. Di dunia tidak, di akhirat tidak. Itu kata Tuhan Yesus. Makanya Roh Kudus itu dahsyat. Roh Kudus itu penting. Dan Roh Kudus yang menjadi penolong kita ini, mari sekarang kita akrab dengan Roh Kudus. Saudara-saudara yang sampai detik ini masih belum memahami soal Roh Kudus, pahami Roh Kudus. Cari, kalau perlu teliti sendiri. Kalau mau ketemu saya, diskusi sama saya dengan senang hati. Saya ingin mengiringkan saudara untuk berdiskusi. Yang belum mengerti soal Roh Kudus. Lalu yang belum menerima Roh Kudus, kata firman Tuhan memberitahukan kepada kita hari ini, orang harus menerima Roh Kudus. Di dalam dirinya harus bertahta Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Sekali lagi sebagai kalimat penutup, kita baca di Roma pasal 8 ayat 9 tadi. Tetapi jikalau orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi jikalau orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, mari berdoa. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Dan di rumah juga berdiri. Yuk kita berdiri. Dan kita merenungkan. Saudara, masuki saat teduh. Selalu saya minta di dalam akhir dari setiap renungan khotbah yang saya sampaikan, mari kita merenungkannya, memasuki saat teduh. Perenungan firman Tuhan atau khotbah itu jangan dilupakan. Tuhan berbicara kepada saya apa hari ini? Hari ini melalui renungan ini Tuhan berbicara bahwa Roh Kudus itu penolong, Roh Kudus itu penting. Bahwa Roh Kudus itu juga disebut Roh Kristus, Roh Yesus, Roh kebenaran, Roh suci, Roh Tuhan. Dan Roh Kudus itu menjadi penolong atau backing kita. Bahkan Adam dan Hawa yang punya backing Tuhan aja, berdekatan dengan Tuhan, bisa dicuri hidupnya oleh iblis. Zaman perjanjian baru, Yesus datang mendampingi umatnya. Tetapi sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Puji Tuhan.
Tuhan Yesus berjanjikan kepada kita Roh Kudus untuk menjadi penolong kita. Karena itu sadari ini, bahwa kita yang hidup di zaman perjanjian baru tidak bisa dipisahkan dari Roh Kudus. Kita harus menerima Roh Kudus bertahta di dalam diri kita, dan kita nanti taat kepada pimpinannya, sehingga hidup kita berkemenangan. Roh Kudus itu sebagai gantinya Yesus. Barang siapa tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Haleluya. Bekerjalah Roh Kudus, berkatalah lebih lagi, urapanmu, rawat aku, kaulah yang baru. Saudara-saudara yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, yang mendengar suara ini bisa didengar kapanpun bahkan. Saudara yang mendengar suara ini dan sudah memahami firman Tuhan yang kita renungkan tadi, coba sekarang saudara tanya kepada dirimu, apakah saudara dalam dirimu sudah ada Roh Kudus? Firman Tuhan mengatakan kalau seorang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Karena itu, coba sekarang saudara tanya pada diri saudara sendiri, apakah saudara rindu untuk Roh Kudus bertahta dalam dirimu dan memimpin?
Kalau itu belum, waktunya sekarang. Saudara menyediakan diri untuk dipimpin Roh Kudus. Sekali lagi, firman Tuhan hari ini memberitahukan bahwa Roh Kudus itu penting. Kita yang hidup di zaman Perjanjian Baru tidak mungkin lepas dari Roh Kudus. Tidak mungkin kita tidak bersinggungan dengan Roh Kudus, tidak mungkin. Yang hidup dalam Perjanjian Baru percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan sekedar percaya melakukan ibadah lalu pulang dan seperti itu, tapi puji Tuhan, sejak kemarin kita meneliti firman Tuhan, ikut Tuhan Yesus itu berarti juga mengikuti dimensi kerohanian yang Yesus punya, dan bahkan itu diberikan kepada kita melalui Roh Kudus yang bertahta dalam kita. Karena itu siapa yang ingin dipenuhi Roh Kudus, dimanapun saudara berada, dimanapun saudara sedang mendengar suara saya ini, bahkan mungkin yang nanti kalau sudah menjadi rekaman disetel dalam perjalanan, atau saudara berada di manapun, kalau saudara rindu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, mari berdoa bersama saya. Saya ingin berdoa buat saudara-saudara yang ingin dipimpin, dipenuhi Roh Kudus dalam hatinya. Dan karya Tuhan dan karya Roh Kudus itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena itu, mari tetap sepanjang suara ini bisa didengar dengan baik, maka ayo kita berdoa memohon Roh Kudus menolong kita. Mari kita mengangkat tangan dan bersama-sama dengan saya berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, menyadarkan kami betapa pentingnya Roh Kudus. Dan kami tahu Roh Kudus adalah pribadi yang luar biasa. Ia adalah pribadi Tuhan sendiri yang datang kepada kami. Karena Tuhan Yesus berkata, Tuhan datang kembali. Ternyata melalui Roh Kudus ini Tuhan. Karena itu kepada kami yang sampai detik ini merasa belum memiliki Roh Kudus di dalam hati kami, kami mohon Tuhan hadir, turun di dalam hidup kami, bertahta dalam kami, menuntun kami, memimpin ke arah kebenaran, kekudusan Tuhan. Tuhan membawa hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami dan membawa kami pada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa di surga kepada kami yang belum berdoa, walaupun sudah menerima firman ini. Mohon Roh Kudus lebihlah dominan atas kami dan membawa kami pada kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak. Anak-Mu ini berhenti berbicara karena berbagai keterbatasan yang ada, baik keterbatasan waktu maupun keterbatasan tempat. Hamba-Mu ini berhenti berbicara, tapi Roh Kudus yang tidak terbatas itu mohon terus menolong kami, sehingga firman-Mu semakin berbuah dalam kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih tetap berdiri, saudara yang di rumah juga tetap berdiri. Ayo sekarang kita mempersembahkan persembahan kita. Kita akan menaikkan doa syafaat, menaikkan persembahan. Kemudian setelah doa berkat nanti akan persembahan ini akan dikumpulkan dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi kita berdoa syafaat dan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekarang kami membawa persembahan kami untuk kami kumpulkan sebentar ini. Kami mohon Tuhan memberkati, menguduskan persembahan ini, menjadikan nama Tuhan dimuliakan melalui kami dan hidup kami di jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami percaya persembahan adalah bagian dari ibadah, dan kami bersyukur Tuhan memberi kemampuan pada kami untuk mempersembahkan persembahan ini. Berikan kepada kami dalam situasi apapun, bahkan dalam situasi sulit dan keprihatinan, Tuhan tetap memberkati dengan ekonomi yang baik, rezeki yang lancar, dengan limpah kasih karunia Tuhan kepada kami, sehingga kami dapat mempersembahkan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekarang kami berdoa, syafaat untuk bangsa dan negara kami terus berdoa. Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan pembaharuan, Tuhan memberikan kesempurnaan, damai sejahtera, sukacita, keamanan, ketertiban, kemajuan-kemajuan, bahkan juga kota-kota di mana kami tinggal, dan juga jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati segala sesuatunya sehingga kami dapat bersekutu dengan tubuh Kristus, memuliakan Tuhan, terhisap di dalamnya, tertanam, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk yang sakit, Tuhan samakan tangan-Mu, sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan membawa kepada kami terus orang-orang yang berharap kepada Tuhan, yang rindu kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Tuhan berkati. Apabila sebentar kami ingin mengakhiri ibadah ini, kami terus percaya bahwa Tuhan memberkati kami
dalam kegiatan selanjutnya, apapun yang ingin kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, berkati tim pelayanan yang sudah berjerih lelah melayani kami, mengembalikan lipat kali ganda sesuai dengan limpah rahmat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami ini oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan penuh percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari Allah Yehuwah Bapa Surgawi, Sang Putra Mesias Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan bersama. Amin.